Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh teladan bagi kita umatnya dalam semua aspek kehidupan, termasuk juga dalam masalah ekonomi. Beliau adalah seorang yang mandiri secara finansial. Sejak kecil beliau sudah menggembala kambing, menggembala domba, dan beliau pun berdagang. Begitu juga setelah beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau pun bersama istrinya saling bantu mengembangkan bisnis mereka. Dan karena kemandirian finansial ini juga, maka Rasulullah SAW bebas dalam melakukan dakwahnya tanpa diatur oleh siapapun. Beliau bebas mengembangkan syiar Islam. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan kemandirian finansial ini kepada para sahabat beliau. Karena itu banyak sahabat-sahabat beliau yang masih muda sudah mandiri dalam finansial. Yaitu mereka masih umur 20-an, sudah ada yang menjadi menteri, ada yang sukses dalam bisnis. Di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah berkata bahwa seseorang yang membawa dagangannya dari satu kota ke kota lain, dari satu negeri ke negeri lain, dengan niat mencari pahala, maka termasuk fi sabilillah. Begitu juga yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar, bahwa beliau mengatakan, kematian yang paling aku sukai selain fi sabilillah adalah aku ingin meninggal dekat ontaku saat aku sedang berdagang. Dan hal ini pun banyak dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau yang lain. Rasulullah SAW juga merencanakan ekonomi keluarganya dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah menyiapkan makanan pokok atau kebutuhan pokok untuk keluarganya untuk selama 1 tahun. Ini bukan berarti beliau menimbun atau beliau pelit atau kikir, sama sekali tidak. Bahkan karena kedermawanan beliau yang luar biasa, akhirnya beliau sendiri sering mengalami kekurangan untuk keluarganya. Karena apa yang disiapkan untuk keluarganya disedekahkan kepada yang membutuhkan. Dan beliau merencanakan keuangan keluarga itu sebagai bukti tanggung jawab beliau yang besar pada keluarganya. Dalam hadis Bukhari yang lain juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita sebagai umat Muhammad meninggalkan keluarga dalam kondisi kaya itu lebih baik daripada meninggalkan anak dalam kondisi miskin sehingga mereka meminta-minta pada orang lain. Rasulullah SAW pernah pada satu waktu memberi nasihat kepada sahabat beliau yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas ini merasa ajalnya sudah dekat dan dia ingin mensedekahkan sebagian besar dari hartanya, maka Rasulullah melarangnya karena beliau masih memiliki anak. Dan beliau menyarankan 1/3 itu sudah banyak. Karena itulah 1/3 ini menjadi ukuran
bagi kita yang akan memberikan wasiat dari harta kita. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rizki itu ada dalam wirausaha atau berdagang. Walaupun hadis ini dikatakan dhaif oleh sebagian para ahli hadis, akan tetapi mereka meyakini kebenaran pesan yang ada dalam hadis tersebut, yaitu jika seseorang berwirausaha atau berdagang, maka 9 pintu rizkinya terbuka luas dibanding dia menjadi karyawan. Karyawan pintu rizkinya hanya 1. Demikian yang dimaksud dalam hadis tersebut. Terlepas hadis ini sahih atau dhaif, akan tetapi hadis ini bisa menjadi motivasi khususnya bagi kaum muda agar berkarya, membuka peluang-peluang usaha, apalagi di masa kita sekarang ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Karena itu, dari hadis-hadis Rasulullah di atas, hendaknya kita bisa memacu diri untuk berkarya, bekerja, membuka peluang usaha apa saja demi mencapai kemandirian finansial. Karena jika kita mandiri dalam finansial, tentunya ini akan meningkatkan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal bukan berarti kita berdiam, pasrah kepada Allah, akan tetapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha yang maksimal. Semoga kita bisa mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan oleh para sahabat beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.